Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya, luar biasa hari ini berbahagia sekali setelah 1 atau 2 minggu tidak bikin konten ya untuk media pembelajaran, dan hari ini punya kesempatan lagi untuk bikin konten di tengah berbagai macam aktivitas kita ya, berbagai macam kesibukan. Saya juga sembari mengajar, alhamdulillah mendapat kesempatan untuk bisa kuliah kembali ya di jurusan Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Jadi berbagai macam kesibukan, hari-hari juga menuntut ilmu ya teman-teman, kayak teman-teman juga menuntut ilmu di MTS Negeri Muda Kota Waringin Lama. Tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berbagi, berkontribusi, dan mengembangkan kehidupan kita, karena kita sebagai anak muda ini terpilih menjadi salah satu anak muda yang diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu ya kan. Jadi anak-anak muda yang diberikan kesempatan untuk belajar itu adalah kesyukuran yang luar biasa. Maka teman-teman sebagai murid MTS yang diberikan kesempatan ya, harusnya tetap semangat ya, tetap pokoknya mengeluarkan spirit yang besar ya sebagai anak muda, sebagai generasi masa depan, sebagai pemimpin yang akan memimpin negeri ini di masa yang akan datang. Seharusnya kita nggak loyo ya dalam belajar ya. Walaupun kondisinya seperti ini, kita diminta belajar sendiri di rumah, kita diminta untuk bisa mandiri dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Jadi rugi kalau teman-teman sekalian menyia-nyiakan anugerah dari Allah sebagai seorang pembelajar, sebagai seorang yang mengenyam pendidikan di pendidikan dasar yaitu MTS Negeri Muda Kota Lama. Oke, balik lagi ya di channel Kontribusi Kecilku ini. Hari ini insya Allah kita akan kembali menambah sharing ya mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, terutama bahasa Arab ya. Abaikan saja suara-suara di belakang ya teman-teman sekalian, karena kita ngajar dari rumah, ngajar dari mana saja ya, jadi kita tidak seperti di kelas ya kan. Akan tetapi ini adalah sesuatu yang luar biasa spesial, jadi kita bisa memaksimalkan apapun yang ada di sekitar kita untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Oke, hari ini kita bincang-bincang sama teman-teman kelas 9 ya, 9. Dan hari ini kita akan bahas sesuai jadwal. Hari Senin itu bahasa Arab kan ya. Kita cari dulu bukunya. Bahasa Arab kelas 9. Nah, ini dia. Oke, teman-teman sekalian, gimana nih? Belajar nih di rumah, masih semangat atau enggak? Atau sudah lupa jadi anak MTS ya? Sudah sekian bulan tidak pergi ke sekolah, sekian bulan tidak menjenguk kursi dan mejanya. Ada yang jenguk kursi mejanya ke sekolah? Jangan-jangan sudah hilang. Jangan sampai lupa ya. Sekali-kali walaupun dalam kondisi pandemi ya datangin sekolahnya ya. Mungkin disapu atau mungkin dibersihkan ya kan. Atau ada mungkin ya kotoran-kotoran cecak mungkin ya. Dibersihkan lah ya teman-teman ya. Jadi datanglah sekali-kali ke sekolah gitu kan. Karena kita juga walaupun kita belajar di rumah, tapi kita juga memiliki sekolah kita yang masih berdiri tegak ya kan di Jalan Lintas Kabupaten Kota Waringin Lama. Ditunggu kedatangan teman-teman di sekolah ya. Oke teman-teman, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan tentang sanatun hijriyatun jadidah ya. Kemudian sedikit kita belajar tentang domir. Ada huwa humahum ya, ini ya, huwa humahum ya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Jadi bahasa Arab itu teman-teman adalah salah satu bahasa yang luar biasa kompleks tapi mudah ya. Dia luar biasa unik dari bahasa-bahasa yang lain, karena setiap kata ganti, setiap posisi kita sebagai yang berbicara atau yang diajak bicara itu cara pengucapannya beda-beda. Ada dia ya, ada dia berdua, ada mereka, itu beda-beda caranya. Misalnya ini ada kata-kata lampau fa'ala, kemudian ada fa'ala, ada fa'alu. Ini artinya sama teman-teman, artinya melakukan ya. Atau hajaro,
hajaro, hajaru. Nah, ini artinya sama, yaitu hijrah. Akan tetapi dia kompleks karena apa? Karena dia berbeda. Kalau hajaro ini hijrah. Yang hijrah itu siapa? Yang hijrah itu dia laki-laki. Tapi kalau yang hijrah itu seorang perempuan, ya, kita ngomong dia seorang perempuan berhijrah atau telah berhijrah, maka bukan hajaro tapi hajarot, ya, hajarot. Nah, perbedaan ini sesuatu yang unik dalam bahasa Arab, dan sebagai pembelajar bahasa Arab teman-teman harus tahu perbedaannya dan harus bisa menghafalkan lah minimal ya kata ganti di dalam bahasa Arab. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ya, satu lagi nahnu di bawahnya. Apa artinya? Kalau huwa ini adalah dia laki-laki, huma ini untuk kata ganti dia berdua laki-laki, ada dua orang gitu. Hum ini untuk kata ganti mereka laki-laki. Jadi sekelompok orang misalnya lagi jalan ya, atau lagi berhijrah tapi laki-laki semua, nah pakainya hum. Hiya ini dia perempuan. Nah, kalau tapi satu orang. Kalau huma ini sama dengan ini, itu dia berdua perempuan. Kalau hunna itu mereka perempuan. Jadi ada sekelompok perempuan ya, ukti-ukti gitu kan, lagi jalan bareng, lagi berhijrah bareng gitu. Maka mereka kata gantinya adalah hunna ya. Hajarna, hajar ya. Bukan dihajar, tapi berhijrah ya maksudnya. Anta, nah kalau kamu yang sedang pergi, anta ya. Kemudian antuma itu kamu berdua, antum kamu ya, tapi untuk laki-laki. Kemudian anti itu kamu untuk perempuan, antuma kamu berdua ya. Kemudian antunna kalian tapi perempuan. Kemudian ana itu saya. Nah, saya telah berhijrah misalnya, maka hajartu. Hajartu artinya saya telah berhijrah, ya kan, hanya satu kata saja tapi artinya itu sudah menunjukkan atau mengindikasikan kepada suatu perbuatan yang rinci. Nah, nahnu kita, kami ya, fa'alna kami telah melakukan misalnya, atau kita telah melakukan. Nah, begitu. Jadi ini adalah penting untuk dihafalkan, harus keluar kepala ya sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, apalagi kalau sudah kelas 9 ya. Nah, dan di dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu adalah kata kerja, teman-teman. Dia kalau dalam bahasa itu kan ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat, ya kan? Ada huruf ya. Huruf itu kalau dalam bahasa Arab kalimat-kalimat yang dia bukan kata kerja, bukan kata benda. Ya, misalnya di dalam, atau ke, atau dari. Nah, itu dia bukan termasuk kata benda atau kata kerja, tapi dia adalah bagian dari huruf kalau dalam bahasa Arab sebutnya. Ada fi, an, ala ya, tahta itu di bawah, di depan ya. Kemudian fauqa di atas, tapi di atasnya itu tidak menempel dia di barangnya. Misalnya fauqal maktabi, misalnya di atas meja, maka dia itu di atas tapi bukan di atas mejanya diletakkan di atas meja, tapi di atas. Misalnya al-misbahu fauqal maktabi, lampu itu di atas meja ya, berarti lampunya itu menggantung misalnya di atas meja. Tapi kalau ala itu nempel, misalnya al-misbahu alal maktabi, berarti lampunya itu dilepas ditaruh di atas meja ya, berarti dia nempel di meja, itu ala. Nah, itu perbedaan yang rinci dalam kalimat atau kata dalam bahasa Arab. Nah, sebagai pembelajar bahasa Arab ini harus paham ya teman-teman sekalian. Nah, kata keterangan untuk fi'il madi ya. Fi'il tadi, kata fi'il itu adalah kata kerja teman-teman. Kalau madi itu adalah kata kerja yang sudah lampau ya, kata kerja yang sudah lewat. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya past tense ya, kata kerja lampau. Nah, itu apa indikasi dalam kalimatnya? Itu ada beberapa. Kalau di sini ada beberapa kata keterangan untuk masa lampau.
Ini ada kata keterangan untuk masa lampau, ada beberapa ya di sini. Untuk masa lampau ya. Ada sobahal yaum ya, ada bil ams, ada yaumul ahadul madi, ada qablal yaumaini, ada al barihah ya. Nah, ini sobahal yaum itu artinya tadi pagi, ams kemarin ya, yaumul ahadul madi hari Ahad atau hari Minggu yang lalu, qablal yaumaini 2 hari yang lalu ya, al barihah itu kemarin juga. Nah, ini adalah kata-kata yang menerangkan lampau ya. Tadi pagi misalnya, berarti kan paginya itu sudah lewat tadi pagi. Misalnya kita ngomong siang gitu. Tadi pagi berarti pagi tadi. Dan seterusnya. Nah, ini wasola ya. Ini teman-teman coba boleh ya latihan di rumah, silahkan diisi. Bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya titik-titik ini diisi dengan kaidah-kaidah yang ada di tabel-tabel sebelumnya tadi. Nah, yang ini. Nah, kalau huwa itu fa'ala, kalau huma fa'ala, kalau hum fa'alu ya. Hiya fa'alat, huma fa'alata, kemudian hunna fa'alna, anta fa'alta ya, antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Nah, gimana cara ngafalnya teman-teman? Enak sebenarnya. Ini kaidah. Bisa teman-teman lakukan ya. Misalnya fa'ala fa'ala, fa'alu, fa'alat fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna ya. Itu bisa dihafal. Coba dilakukan. Nanti misalnya nanti hajaro, 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 hajaru, hajarat, hajarata, hajarna, hajarta, hajartuma, hajartum, hajarti, hajartuma, hajartunna, hajartu, hajarna ya. Atau misalnya di sini saya kasih contoh ya. Pertama misalnya wasola. Kalau tadi kan wasola, wasola, wasolu, wasolat, wasolata kan begitu ya. Tapi kalau misalnya ini ada hum, ada hunna, ini ke kanan, ke kiri ya, dari kanan ke kiri mengisinya. Misalnya huwa, wasola. Kalau hum tadi huwa, huma, hum. Wasola, wasola, wasolu. Berarti di sini jawabannya wasolu ya, wasolu. Kemudian misalnya hunna, wasola, wasola, wasolu, wasolat, wasolata, wasolna ya, hunna ya, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Berarti wasola, wasola, wasolu, wasolat, wasolata, wasolna. Berarti di sini jawabnya wasolna. Wasolna, tulis ya teman-teman, tulis kelas 9. Nah, kemudian anta misalnya, berarti wa huma hum, hiya huma hunna, anta. Berarti wasola, wasola, wasolu, wasolat, wasolata, wasolna ya. Wasolta, 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 wasoltuma, wasoltum, wasolti, wasoltuma, wasoltunna, wasoltu, wasolna ya. Maka di sini berarti wasolta, wasol, antum, wasoltum, anti, wasolti, antuma ya, wasoltuma. Kemudian antunna, wasoltunna, ana wasoltu, nahnu wasolna ya. Sesuai dengan kaidah yang di atas tadi. Silakan teman-teman isi ya. Nah, dalam bahasa Arab kalimat-kalimat atau fiil ya, kalimat kata kerja lampau itu mempunyai kaidah-kaidah seperti itu. Silakan teman-teman hafalkan, silakan teman-teman isi topik ini. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat belajar bahasa Arab. Kalau memang nanti ada yang tidak jelas yang dijelaskan, silahkan komen di bawah ya, atau WA pribadi boleh teman-teman kelas 9 ya.
asalkan semangat terus belajarnya, ambil inisiatif, jadilah anak-anak yang kritis ya, jangan cuman jadi anak-anak yang menerima saja ya, karena godaan memang anak-anak zaman sekarang itu luar biasa godaannya, tapi ilmu pengetahuan terbuka luas. Kalian bisa belajar dari mana saja, mungkin kalian bisa buka YouTube yang lain yang bisa menjelaskan ini lebih jelas lagi, tidak hanya YouTube pembelajaran ini misalnya. Tapi itu perlu semangat, itu perlu inisiatif teman-teman, itu perlu gerakan dari kita, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang harus banyak berjuang mengejar ilmu adalah teman-teman ya. Jadi bukan lagi masanya teman-teman kelas 9 itu disuapin ilmu gitu, bukan diajarin aja di kelas gitu. Tapi teman-teman harus bisa mencari sendiri dengan semangat. Nah, tugas kita sebagai guru, tugas kami ya, itu hanya untuk memfasilitasi saja dan memberikan aturan-aturan atau landasan-landasan kita dalam mencari ilmu, mana yang harus kita ambil, mana yang tidak, seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan apapun yang tidak jelas silakan tanyakan ya teman-teman. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Kalau dia kata orang yang malu bertanya, sesat di jalan gitu kan. Karena zaman dulu kan nggak ada GPS ya. Zaman sekarang kalau sesat di jalan ya tinggal cari GPS, ketahuan kemana arahnya kan. Jadi kalau zaman sekarang malu bertanya, nanti bingung ya. Jadi jangan sampai bingung. Kalau memang bingung, nggak tahu atau masih belum paham, silahkan tanyakan. Jangan malu-malu ya. Kita terbuka untuk ilmu, tidak bayar ya, gratis. Alhamdulillah di MTS masih gratis ya kan. Tinggal kalau pengen nambah pahala untuk perkembangan pendidikan, silahkan infak gitu kan, sedekah ya kan. Tapi kalau belajar kita masih gratis. Mungkin belajar masih gratis teman-teman. Betapa banyak teman-teman yang lain yang belum bisa belajar seperti teman-teman sekalian, belum bisa mengenyam pendidikan, belum bisa meraih impiannya untuk menjadi seorang yang duduk di bangku sekolah. Jadi kita kalau menyia-nyiakan, kalau nggak bersyukur itu kebangetan sekali ya. Berarti kita menyia-nyiakan nikmat Allah kepada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan nikmat Allah ini teman-teman, karena kata Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Tuhanmu menyeru kepadamu, barang siapa bersyukur maka akan aku tambah. Kalau pengen nambah ilmu, pengen nambah nikmat, pengen nambah kecerdasan, pengen nambah kesolehan, bersyukur ya, bersyukur dengan ilmu kita, bersyukur karena kita sudah sekolah ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang tidak bersyukur. Mungkin itu teman-teman untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap semangat walaupun kondisinya serba sulit yang untuk belajar ya. Sekali-kali datanglah ke sekolahan untuk melihat sekolahan, siapa tahu dengan datang ke sekolah kembali semangat belajarnya ada. Ketika di rumah sudah mulai boring ya, sudah mulai bosen ya, hari-hari nontonnya itu aja gitu kan, hari-hari nge-YouTube aja, Instagram aja gitu kan, ngeliatin hal-hal yang bukan kaitannya dengan pelajaran ya kan, akhirnya lupa dengan pelajaran, akhirnya apa yang dijelaskan sudah tidak bisa lagi. Wah, datanglah ke sekolahan, siapa tahu dengan datang ke sekolahan kita kembali diberikan semangat oleh rasa-rasa perasaan kita ketika masih ada sama-sama duduk di kelas. So, thank you teman-teman sekalian, thank you for kelas 9 ya, kelas 9 yang sudah mendengarkan YouTube ini sambil melihat apa yang ada di layar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you very much. Sampai ketemu lagi. Ilal liqa. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya channel kontribusi kecilku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.